Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali anak-anakku sekalian pada mata pelajaran informatika kelas 10. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang sistem komputer. Jadi, komputer pada saat ini bukan merupakan istilah yang asing lagi karena sudah dipakai pada beberapa bidang kehidupan, yaitu tujuannya untuk mempermudah pekerjaan manusia. Contohnya komputer dalam bidang kesehatan, yaitu dijadikan sebagai alat bantu yang sangat penting. Operasi medis yang dijalankan oleh tim dokter dapat berlangsung dengan cermat dan dengan adanya komputer. Jadi komputer itu dapat memvisualisasi data-data yang dimasukkan sehingga mudah dipahami oleh pengguna. Jadi dokter nanti bisa mengambil tindakan sesuai dengan analisa yang sudah dilakukan. Jadi sistem komputer ini terdapat 3 komponen utama, yaitu dalam sistem komputer, yaitu adalah CPU, Central Processing Unit. Maaf, salah ketik ya tulisannya, Central Processing Unit, dan memori primer dan sekunder, dan peralatan masukan atau keluaran input atau output dalam menjalankan fungsinya sebagai masukan dan keluaran diperlukan modul I/O. Modul I/I/O merupakan peralatan antarmuka atau interface bagi sistem bus atau switch sentral dan berfungsi mengontrol satu atau lebih perangkat periferal. Nah, kemudian kita akan mempelajari operasi pengolahan data, bagaimana komputer itu mengolah data. Komputer itu merupakan alat yang digunakan untuk melakukan perhitungan atau pengolahan data numerik maupun non-numerik. Nah, yang pertama ini adalah komponennya adalah input, yaitu perangkat masukan. Perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Nanti kita akan pelajari apa saja yang termasuk komponen dari input. Yang kedua adalah processing. Nah, processing ini merupakan perangkat proses, yaitu suatu alat instruksi program diproses untuk mengolah data yang sudah dimasukkan melalui alat input. Kemudian dihasilkan akan ditampilkan pada alat output. Kemudian hasilnya akan ditampilkan pada alat output gitu ya. Nah, yang ketiga yaitu output, perangkat keluaran. Itu data yang diolah komputer ditampilkan oleh perangkat keluaran. Nah, kita akan mempelajari tentang apa itu input, processing, dan output. Di sini kita akan mengetahui perangkat kerasnya apa saja yang termasuk proses input. Yang pertama adalah perangkat keras masukan, yaitu keyboard. Keyboard itu adalah papan kunci tombol atau papan ketik berfungsi untuk memasukkan data berupa huruf maupun angka. Jadi data yang kita masukkan yaitu adalah dengan cara kita mengetik pada keyboard tersebut. Kalau di HP berarti ya sama, keyboard. Nah, kemudian yang kedua adalah mouse. Mouse digunakan untuk menempatkan insertion point atau kursor dengan cepat pada teks atau naskah. Jadi mouse juga merupakan alat masukan karena fungsinya sangat penting di sini untuk memerintahkan suatu pekerjaan. Nah, selanjutnya adalah joystick. Nah, joystick ini berbentuk tongkat kecil, dilengkapi beberapa tombol dan berfungsi untuk memudahkan bermain game. Nah, ini hanya untuk bermain game ya. Ini termasuk masukan karena ini adalah merupakan fungsi utama dari perintah yang dikerjakan. Nah, selanjutnya adalah ini barcode reader. Barcode reader adalah kode-kode untuk angka dan huruf yang terdiri dari kombinasi bar atau baris dengan berbagai jarak. Jadi kalau kalian sudah pernah ke minimarket atau supermarket, pembayarannya kan
bisa dilihat melalui barcode tadi. Kalau suatu barang yang ada barcode-nya kan bisa dipindai oleh barcode reader ini, sehingga nanti akan muncul nama barang dan harganya biasanya. Alat input yang terakhir yaitu adalah kamera digital. Kamera digital merupakan alat yang digunakan untuk mengambil dokumen sebagai gambar yang berupa foto. Nah, ini salah ketik ya, mohon maaf ya. Nah, jadi untuk kamera juga merupakan alat input, yaitu dokumennya adalah berupa gambar atau foto. Nah, selanjutnya adalah perangkat keras, yaitu perangkat pemproses. Perangkat pemproses yang pertama adalah motherboard atau mainboard, yaitu atau bisa disebut dengan papan induk, yang berfungsi untuk mengatur lalu lintas data dari perangkat masukan input device dan perangkat keluaran output device. Nah, ini adalah perangkat yang memproses suatu data, yaitu adalah prosesor atau mainboard ya. Prosesor nanti. Nah, ini prosesor. Nah, prosesor berfungsi untuk melaksanakan serangkaian perintah dan mengkoordinasikan seluruh sistem peralatan yang ada. Nah, ini kita tampilkan contohnya, gambarnya prosesor Core i9. Nah, ini artinya dia punya kepala 9, otaknya ada 9, berarti pekerjaannya kerja komputer harus lebih cepat harusnya kalau Core i9 ya. Selanjutnya adalah kartu VGA atau kartu grafik ya. Nah, ini untuk mendukung kinerja dari monitor. Jadi monitor supaya bekerjanya lebih cepat. Kartu VGA berfungsi menghubungkan mainboard dengan monitor. Ini akan mendukung kinerja dari prosesor. Jadi nanti tampilan yang ada di monitor itu akan lebih cepat, akan menampilkan kecepatan kinerja dari prosesor dan mainboard. Ini fungsi dari VGA. Selanjutnya adalah RAM atau Random Access Memory. RAM merupakan alat menyimpan perangkat lunak dan data dalam komputer. Jadi kinerja RAM ketika komputer itu nyala. Nah, tampilan seperti ini yang bekerja adalah RAM. Kalau RAM-nya besar, maka tampilannya akan lebih cepat. Tapi kalau RAM-nya kecil, maka tampilannya akan loadingnya lama. Nah, selanjutnya kita akan ke perangkat. Nah, masih di perangkat pemproses ya. Soundcard, yaitu masuk output device ya. Soundcard ini masuk output device, yaitu kartu suara yang berfungsi untuk mengolah suara. Jadi nanti di situ kan ada panel-panel colokan untuk keluarannya. Jadi nanti suara yang ada di proses yang setelah diproses di komputer nanti bisa dikeluarkan melalui panel-panel tersebut yang harus dicolokkan yaitu post speakernya. Nah, ini perangkat keluaran juga monitor, yaitu berfungsi untuk menampilkan gambar atau informasi yang diolah komputer dari data atau program yang dimasukkan melalui keyboard. Jadi monitor ini hanya menampilkan suatu bentuk yang dihasilkan dari CPU tadi ya. Jadi hanya menampilkan saja, hanya membantu manusia untuk mempermudah menganalisa kinerja dari prosesor dan mainboard. Nah, selanjutnya perangkat pengeluaran juga, yaitu LCD proyektor yang berfungsi untuk menampilkan objek yang dihasilkan komputer ke bidang lain yang lebih besar. Kalau pakai monitor itu kan kecil, tapi kalau pakai proyektor nanti akan bisa ditampilkan lebih besar seperti yang ada di kelas kita itu. Nah, perangkat keluaran selanjutnya adalah printer. Printer merupakan alat yang digunakan untuk mencetak tulisan dan gambar pada media kertas atau film. Ketika kita sudah menggunakan
sudah membuat dokumen di dalam komputer, kita bisa mencetaknya menggunakan printer. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perangkat lunak atau software. Yang pertama adalah sistem operasi. Sistem operasi yang berbasis OpenGUI atau Graphical User Interface. Jadi ada GUI, ada CUI. Bukan GUI itu istilahnya ikan asin ya? Bukan. Tapi GUI itu adalah Graphical User Interface. Nah, yang pertama adalah Microsoft Windows. Itu Windows OS memiliki tampilan gambar bersifat GUI sehingga memudahkan user dalam mengoperasikan komputer. Nah, jadi di sini ini tampilannya adalah user friendly yang berbasis GUI itu. Kita bisa menampilkan seperti ini. Jadi apa yang kita lihat sekarang ini berbasis GUI. Jadi komputernya bisa ditampilkan dengan layar yang sangat user friendly, mudah dipahami. Contoh dari Windows yaitu Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 10. Nah, Windows 11 belum ada ya, nggak tahu nanti ada atau tidak. Nah, selanjutnya adalah macOS. macOS atau Macintosh. Macintosh adalah operating system macOS, merupakan sistem operasi komputer yang dibuat oleh Apple, orang Amerika ya, dan pertama kali dikeluarkan pada tahun 1984 pada bulan Januari. Ini macOS, yaitu dulunya apa ya, Apple komputer atau apa itu ya. Nah, pada tahun 90-an itu diganti dengan Macintosh. Nah, kemudian sistem operasi yang berbasis GUI itu ada Linux. Linux itu merupakan sistem operasi atau operating system untuk PC yang terdiri atas beberapa distribusi atau distro atau pengembang yang bekerja multitasking dan multi-user. Nah, jadi Linux ini adalah sistem operasi yang dikembangkan, banyak pengembang yang mengembangkan dari Linux, tidak seperti Windows ya. Windows kan sudah punya perusahaan sendiri, tapi kalau Linux tidak. Jadi kalau Linux itu ada beberapa orang yang memang mengembangkan Linux sebagai sistem operasi. Kalian pun nanti bisa mengembangkan Linux sebagai sistem operasi. Nah, contoh dari Linux ini adalah Caldera Open, Debian, Fedora, Mandrive, Slackware, SUSE, kemudian Ubuntu dan Zorin OS. Bahkan di Pemalang itu kayaknya ada Linux, yaitu namanya Linux Blancon. Ada yang mengembangkan seperti itu, tapi sekarang entah masih ada atau sudah tidak digunakan lagi. Selanjutnya adalah sistem operasi yang berbasis CUI. Nah, CUI itu adalah kepanjangannya karakter user interface. Nah, kita harus memahami karakter untuk belajar tentang komputer ini. Kalau yang tadi kan user friendly bisa dilihat ya. Kalau ini harus mempelajari karakter. Sistem operasi berbasis CUI atau karakter user interface yang terkenal adalah DOS dan UNIX. DOS atau Disk Operating System, sistem beroperasi pada komputer dilakukan dengan memasukkan karakter-karakter teks. Karakter user interface pada sistem maupun terhadap penggunanya. Kemudian Unix berupa sistem operasi portable sehingga dapat digunakan mulai dari plafon netbook hingga superkomputer. Bagian dari Unix antara lain adalah OpenBSD dan FreeBSD. Jadi kalau kita menggunakan sistem operasi CUI, nah ini kita siap-siap harus menghafalkan karakter. Selanjutnya adalah pengguna atau brandware. Nah, kita sebagai pengguna itu dinamakan dengan brandware atau manusia yang memakai atau menggunakan atau mengoperasikan komputer itu dinamakan dengan brandware atau user atau pengguna.
Yang pertama adalah programmer. Pengguna itu sebagai programmer, orang yang membuat program atau aplikasi. Nah, itu disebut dengan programmer. Yang kedua adalah operator. Operator, orang yang menjalankan program atau aplikasi yang digunakan dalam sebuah perangkat komputer sesuai petunjuk penggunanya. Yang ketiga, brandware sebagai teknisi, yaitu orang yang menguasai dan bertanggung jawab atas maintenance dan segala macam permasalahan pada komputer. Jadi kalau komputer rusak itu urusannya teknisi. Yang keempat adalah trainer, orang yang mengetahui dan memahami segala pengetahuan dan ilmu tentang komputer dan mengajarkannya kepada orang lain. Ini hampir sama seperti guru ya kalau trainer. Yang kelima adalah desain grafis, yaitu orang yang mahir dalam membuat produk grafis melalui perangkat komputer. Nah, ini disebut dengan desainer. Orangnya disebut dengan desainer. Yang keenam adalah sistem analis, yaitu tugasnya adalah orang yang bertugas untuk menganalisa produk berupa produk aplikasi komputer untuk memastikan performa dan hasil akhir yang dihasilkan. Jadi ketika program sudah jadi, nah ini ada orang yang khusus untuk menganalisa program tersebut, apakah sudah bisa istilahnya diterapkan ke masyarakat yang luas atau belum. Nah, ini tugas untuk analisa. Kemudian database administrator, itu orang yang bertanggung jawab mengelola dan mengatur database. Nah, ini adalah nanti tugasnya orang-orang di BPS, contohnya tugasnya orang-orang yang di BPS, Badan Pusat Statistik. Nah, itu contohnya. Kemudian teknisi jaringan adalah orang yang mahir dalam jaringan pada perangkat komputer. Nah, ini contohnya adalah orang-orang yang selalu menawarkan pasang wifi. Nah, itu contohnya teknisi jaringan. Yang kesembilan adalah project manager, yaitu orang yang bertugas sebagai pemimpin sekaligus orang yang bertanggung jawab terhadap suatu proyek pekerjaan. Jadi ini artinya adalah orang yang bertanggung jawab tentang suatu pekerjaan atau proyek tertentu ketika membuat suatu aplikasi. Konsultan, itu orang yang memberikan konsultasi terhadap suatu hal dalam bidang tertentu. Ini seringkali disebut dengan HD atau help desk. Jadi setiap permasalahan tentang komputer, tentang sistem komputer, tentang aplikasi atau tentang apapun yang berhubungan dengan komputer, dia yang akan menjawab dari klien-kliennya. Nah, baik, itu saja mungkin pelajaran kali ini. Kita cukupkan sekian. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan di komen saja atau bisa langsung japri WA ya anak-anakku sekalian. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.